Kita akan masuk dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, biarlah hati kami boleh bersyukur karena pagi hari ini kami datang bersama-sama dengan saudara-saudari seiman kami di tempat ini. Dan kami boleh dengan satu hati yang sama, dengan suara yang sama, kami boleh memuji Tuhan, menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu. Dan Tuhan, kami sadar bahwa kami sesungguhnya tidak layak untuk berjumpa dengan Tuhan, tapi hanya darah Kristus di atas kayu salib yang dapat melayakkan kami, memampukan kami untuk memanggil Engkau sebagai Allah, Tuhan kami, Bapa kami di surga. Dan Tuhan, biarlah kami juga sadar bahwa waktu kami berkumpul seperti ini, kalau hati kami sungguh-sungguh mencari Engkau, maka Tuhan, sesungguhnya Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Dan Tuhan, kami ingin membaca firman-Mu, kami ingin mendengar suara Tuhan. Kami mohon supaya Engkau sendiri boleh berbicara kepada kami satu demi satu. Tuhan, tolong bukalah hati kami, supaya firman yang akan kami baca, kami dengar hari ini, sungguh Tuhan, Roh Kudus membuka pikiran kami. Kami betul-betul memahami, kami menerima firman-Mu, dan kami siap untuk melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat sekalian kasih Tuhan. Pagi ya, senang sekali kita boleh sama-sama beribadah dan saya boleh main tempat ini ya. Jadi saya lupa ya kapan akhir kali saya melayani di sini ya. Itu mungkin udah bertahun-tahun yang lampau ya. Tapi bersukacita saya rasa gedungnya sudah lebih baru ya. Kiranya juga hati kita juga terus diperbaharui ya. Hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah tentang memikul salib dan mengikut Yesus. Ya, ini bukan satu tema yang mudah untuk dilakukan ya, tapi mari kita kembali melihat apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya sudah tampilkan di slide ya, kita akan membaca bagian ini. Lukas 9 ayat 23 sampai 24, saya undang kita sama-sama membaca bagian ini ya. 1, 2, 3. Yesus berkata kepada mereka semua, "Jika seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya." Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah Bapak Ibu jemaat sekalian, apa artinya memikul salib ya dan mengikut Yesus? Nah bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini mungkin sekali ya, ini bukan ayat-ayat favorit ya dalam kehidupan banyak orang Kristen. Jadi kata-kata seperti menyangkal diri, ya, lalu memikul salib, mungkin sudah berulang kali kita dengar. Tetapi tetap saja bukanlah kata-kata yang enak untuk didengar. Nah pertanyaannya, mengapa Yesus harus membahas hal yang sulit ya, atau perkataan yang menakutkan seperti ini? Nah, kalau kita pikir-pikir lagi, apa yang Yesus katakan ini sebetulnya ya bisa membuat para murid-muridnya itu kecil hati, bukan? Membuat para pengikutnya meninggalkan dia. Ya, padahal saat itu kalau kita perhatikan ya, Yesus itu baru saja populer. Ya, Yesus itu mulai naik daun istilahnya gitu kan. Nah, pengajarannya membuat banyak orang itu takjub. Ya, orang-orang melihat, wah pengajaran Yesus berbeda dengan ahli Taurat, berbeda dari orang-orang Farisi. Ya, ada kuasa membuat mereka itu terpukau. Dan Yesus juga melakukan banyak mujizat, ya, menyembuhkan orang sakit. Yesus bisa mengusir setan, sesuatu yang mungkin tidak pernah dilakukan oleh guru-guru, ya, rabi-rabi pada saat itu. Bahkan ya Yesus bisa membangkitkan ya anak Yairus ya di bagian-bagian sebelumnya. Dan kalau kita baca ya, banyak orang-orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Nah, bagian sebelumnya dikatakan baru saja Yesus mengadakan mujizat, memberi makan 5.000 orang laki-laki. Jadi belum perempuan dan belum anak-anak. Jadi di pasal 9 ini Yesus melakukan mujizat, memberikan mereka semua makan. Nah jadi kalau Yesus baru saja ya naik daun seperti ini, orang-orang banyak mulai
mengeluk-elukan Yesus, ya, mulai mengikuti dia. Kalau dalam dunia marketing, ya, dalam dunia marketing ini seharusnya Yesus ngapain? Menonjolkan hal-hal yang hebat yang dia kerjakan, dan dia bisa memberikan janji-janji besar, gitu kan? Ya, kalau kamu ikut saya, ya, kamu akan dapat ini, dapat itu, ya, kamu akan sukses, ya, kamu akan menjadi semakin lancar usahanya, pekerjaannya, gitu ya. Supaya apa? Supaya bisa meyakinkan, ya, dan Yesus bisa membujuk orang banyak semakin ikut dia, semakin setia kepada dia, ya. Harusnya bagian-bagian yang gak enak kayak begini, ya, menyangkal diri, pikul salib, itu disimpan aja nanti kalau udah jadi member, gitu kan, baru kita ungkapkan di belakang, ya. Harusnya ini disimpan aja jadi rahasia perusahaan. Tapi kenapa Yesus kemudian mengucapkan syarat ini, syarat-syarat mengikut dia begitu sulit? Nah, di sini nanti kita akan lihat bahwa Yesus mengajarkan kalau seseorang mau sungguh-sungguh ikut dia, itu ada harga yang harus dibayar. Ya, berapa mahal harganya? Nah, Yesus mau orang percaya yang ikut dia itu ikut dengan sepenuh hati, tidak neko-neko. Begitu ya, nanti kita akan lihat itu di belakang. Tapi mari kita lihat sebelumnya konteks, ya, sebelum Yesus mengeluarkan ucapan ini. Dan apa artinya bagi para murid, nah termasuk juga bagi kita hari ini. Kalau kita perhatikan bagian yang kita baca ini, ya, perikop sebelumnya itu membahas tentang pengakuan dari Petrus. Jadi sebelumnya Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Lalu Petrus menjawab, Mesias dari Allah. Nah, ternyata Petrus memberikan jawaban yang tepat. Ya, ternyata para murid selama ini sekian lama memperhatikan perkataan Tuhan Yesus, memperhatikan ya apa yang Yesus lakukan, lalu mereka berkesimpulan bahwa Yesus inilah Sang Mesias. Nah, saudara bayangkan ya, waktu Yesus ini kemudian tidak menyangkal pernyataan Petrus. Wah, berarti benar ya, betapa mereka itu bangga sekali. Wah, inilah Mesias yang dijanjikan, ditunggu-tunggu sekian lama oleh seluruh umat Israel, ya, dan tentu semua perempuan di Israel berharap merekalah yang akan melahirkan Sang Mesias. Makanya zaman dulu kalau sampai tidak melahirkan anak, itu sebuah aib yang besar, karena berarti tidak mungkin Mesias lahir dari perempuan-perempuan yang tidak punya anak, ya. Jadi penantian yang tampaknya tidak berujung itu akhirnya digenapi, ya, akhirnya selesai di dalam pribadi Yesus. Dan para murid-murid ini adalah yang paling dekat dengan Yesus tentunya, ya. Mereka akan merasa excited, bersukacita, punya pengharapan yang besar. Dan kalau pikir-pikir siapa mereka? Ya, para nelayan, ya, ada yang tadinya tukang pajak, begitu kan? Mereka bukan orang-orang penting dan orang-orang brilian masa itu. Mereka bukan pemimpin agama, tapi mereka adalah kaum terpilih, ya, untuk terlibat dalam sebuah revolusi yang paling penting di dalam sejarah Israel. Jadi di dalam sebuah pengharapan, kebanggaan yang begitu besar, tiba-tiba Lukas mencatat, ya, Yesus langsung memberitahukan apa yang akan terjadi kepada dirinya sesudah pengakuan Petrus itu. Ya, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi menarik bahwa Yesus kemudian mengkoreksi pemikiran murid-murid tentang Mesias. Murid-murid mungkin sedang membayangkan, ya, bagaimana Yesus nanti di masa depan akan memberikan kemenangan militer, menjadi raja politik atas bangsa Israel. Ya, kerajaan Israel akan dipulihkan kembali seperti kepada masa kejayaan Raja Daud. Itu sebabnya mereka menanti-nantikan mendambakan Sang Mesias.
Tetapi di sini Yesus itu buru-buru membocorkan rencana yang sesungguhnya. Mesias itu akan mengalami penderitaan. Ditolak oleh para pemimpin agama, ditolak oleh bangsa Israel, bahkan dibunuh. Tapi dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Menurut saudara, bagaimana perasaan murid-murid saat itu? Apa yang mereka pikirkan? Ya, saya rasa mereka pasti sangat terkejut mendengarkan pernyataan Yesus itu. Ya, bagaimana mungkin Mesias itu dibunuh? Kalau sampai dibunuh, apa jadinya dengan bangsa Israel? Saya tak percaya mereka itu kaget, tapi juga nggak ngerti di saat yang sama. Ya, apa artinya dibangkitkan? Gitu kan? Kenapa harus mati kalau kemudian dibangkitkan lagi? Ya. Lalu bagaimana pengharapan akan kebebasan dari penjajahan yang Israel itu dambakan? Jadi pernyataan Yesus itu memporak-porandakan impian dari para murid. Nah, tibalah kita di ayat yang menjadi fokus pembahasan hari ini. Ya, dikatakan Yesus berkata kepada mereka semua tentang syarat mengikut Dia. Jika seseorang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Nah, mari kita bahas apa artinya. Menyangkal diri, itu apa artinya? Berarti menanggalkan si aku ini. Ya, dengan segala keinginannya dan berkerinduan hanya untuk melakukan kehendak Allah. Nah, itu apa? Itu artinya menyangkal diri. Ya, bukan kita tidak mengakui ya identitas kita, apa yang kita mau, gitu, emosi kita, bukan, saudara. Tapi kehendak kita yang menjadi ambisi pribadi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau itu tidak sesuai, maka kita harus menanggalkannya, melepaskannya. Kenapa begitu? Ya, karena sebagai orang percaya, hidup kita itu sudah ditebus, dibayar lunas, sehingga hidup kita ini bukan milik kita lagi, tapi hidup itu punya Tuhan. Nah, yang kedua, apa artinya memikul salib? Nah, saudara, memikul salib itu berarti hidup menderita karena nama Kristus. Ya. Nah, kita mungkin sering mendengar bahwa salib itu adalah hukuman yang diterapkan oleh Kekaisaran Romawi. Jadi salib itu bukan hukuman dari sistem bangsa Yahudi, nggak ada salib, ya. Dan oleh bangsa Romawi, salib itu hanya diperuntukkan untuk kriminal kelas kakap, ya, atau para pemberontak, bahkan tidak dikenakan kepada bangsa Yahudi sendiri. Nah, tapi kita mesti ingat, waktu Yesus mengucapkan syarat ini, ya, Yesus itu belum mengatakan bahwa dirinya akan disalib. Jadi bagian sebelumnya ayat 22 kan Yesus bilang apa? Mesias itu akan menderita, ditolak, menderita, dibunuh. Tapi dia belum bilang kata salib. Ya, tapi di sini tiba-tiba Yesus mengucapkan kata salib. Jadi kita bisa bayangkan para murid juga akan kebingungan. Kenapa tiba-tiba Yesus mengangkat isu tentang salib? Bahwa yang mau ikut dia harus pikul salib. Tapi setidaknya ya murid-murid pasti memahami salib itu adalah lambang dari penderitaan. Sekaligus lambang penghinaan, karena nggak ada orang Romawi yang disalib. Nah, di zaman sekarang mungkin kita bisa dibandingkan dengan pernyataan kalau mau jadi orang Kristen harus bersedia siap mati di kursi listrik, misalnya gitu ya. Karena salib itu sekarang kita pakai di kalung apa, itu sesuatu yang indah. Tapi masa itu salib itu bukan sesuatu yang indah. Jadi saudara, apa artinya memikul salib? Memikul salib artinya menderita karena nama Kristus. Jadi saudara mesti hati-hati ya, salib itu bukan berarti menderita karena dosa kita sendiri. Ya, kalau kemudian kita berbuat jahat, kita korupsi besar, ya kemudian kita dimasukkan ke dalam penjara, lalu kita berkata, wah saya sedang menanggung salib. Enggak, itu bukan menanggung salib, itu karena dosa kita sendiri. Tapi salib itu adalah waktu kita menderita karena kita mau mengikuti Tuhan. Kita mau taat kepada firman-Nya. Dan Yesus pun kemudian menderita, mati di atas kayu salib. Ya, dia sudah melewati salib
untuk kemudian dibangkitkan dan dimuliakan. Dan Tuhan Yesus meminta engkau dan saya yang mau mengikut Dia untuk mengikuti jejaknya, untuk memikul salib. Itu bisa berarti dikucilkan, diejek, ditolak oleh dunia, atau bahkan menderita sampai mati karena setia kepada firman-Nya. Saudara, sungguhkah kita rindu menjadi pengikut Kristus? Inilah harganya. Sangkal diri, pikul salib. Kita tidak bisa hidup bagi diri sendiri lagi. Dan ada resiko kematian karena nama Kristus. Saudara, siapkah kita? Jadi saudara, sejak awal ya, Yesus itu tidak mengumbar janji-janji yang manis. Sejak awal, kalau kamu mau ikut saya, ini harganya. Dia langsung buka kartu, dia langsung pahit-pahitan di depan, mau ikut atau enggak. Kalau enggak mau bersedia menyangkal diri, pikul salib, jangan. Saudara, ini Tuhan Yesus ya. Yesus tidak memohon murid-muridnya, waduh ya ikut dong. Ya, kalau kamu ikut saya kasih ini, ikutlah, please lah. Masa saya sendirian? Enggak, saudara. Yesus langsung pahit-pahitan. Kamu mau ikut? Ini syaratnya. Kalau enggak mau, enggak usah. Jangan. Lalu Yesus memberikan satu prinsip penting di ayat yang ke-24. Ya, karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan. Tapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, dia akan menyelamatkannya. Nah, saudara, apa maksudnya? Kenapa ketika ingin selamatkan nyawa justru akan kehilangan? Tapi waktu kehilangan nyawanya justru malah selamat. Apa artinya? Kok bisa seperti ini? Nah, saudara, ini tampaknya pernyataan yang berkontradiksi, tapi sebetulnya ini sebuah paradoks. Ya, dan kunci untuk memahami paradoks ini adalah melihat nyawa atau hidup itu dari dua perspektif. Ya, perspektif kesementaraan dan perspektif kekekalan. Ini kuncinya. Jadi ketika seseorang berusaha untuk mempertahankan hidupnya di dunia yang sementara ini, ya, di dalam dunia dengan segala cara, dan orang-orang ini tidak bersedia mati demi Kristus, maka dia akan kehilangan hidupnya di dalam kekekalan. Dia selamatkan nyawanya dalam dunia ini, dia kehilangan hidup dalam kekekalan. Sebaliknya, siapa yang rela pikul salib sampai mati karena Kristus, sehingga dia kehilangan nyawanya di dunia ini, ia justru akan mendapatkan hidup yang kekal. Nah, saudara, maka apakah hidup dan mati bagi Kristus? Apakah kita itu hidup ya dan mati bagi Kristus dalam dunia menentukan hidup mati kita di dalam kekekalan. Dan melalui prinsip ini tentu Yesus mendorong pendengarnya, ya murid-murid saat itu dan kita hari ini, untuk memilih kehilangan nyawa demi Kristus. Karena hanya dengan cara demikian justru kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Saudara, maka apakah kita siap bayar harga untuk mengikut Kristus? Nah, saudara, apa pesan Tuhan Yesus bagi kita saat ini? Kalau boleh saya simpulkan, tuntutan Tuhan itu jelas. Ya, dia tidak mau kita menjadi orang Kristen yang setengah-setengah. Ya, tidak mau mengumbar janji muluk-muluk di awal, lalu membuat kita merasa terjebak. Ya, Yesus itu jujur sejak awal. Ya, ada orang-orang kan kalau ikut sebuah marketing produk, ya ayo masuk dulu, ya ayo masuk dulu, nanti banyak keuntungannya. Ya, udah masuk, ya. Lalu terjebak. Nah, kenapa saya mau dulunya? Ya, sudah enggak. Yesus itu dari awal sudah menyatakan secara jelas syaratnya. Jadi anugerah yang Tuhan berikan, ya, yang kita dapatkan dengan cuma-cuma, itu bukanlah anugerah yang murahan. Jika kita sungguh menerima Kristus sebagai juru selamat, maka Ia juga menuntut untuk menjadi Tuhan kita. Kita tidak bisa menjadikan Yesus sebagai penebus
tanpa menjadikan dia juga sebagai Tuhan. Tentu kita kebanyakan sudah tahu hal ini ya, tapi kembali, sadarkah kita apa artinya Yesus menjadi Tuhan? Tuhan itu artinya Tuan. Kurios. Kalau dia Tuan, kita ini apa? Kita ini adalah hambanya. Kita ini adalah budaknya. Dan sebagai budak kita tidak punya hak apapun atas diri ini. Semua yang kita punya itu adalah milik Tuhan kita. Apa yang ingin kita lakukan adalah apa yang Tuhan kita ingin lakukan. Dan sayang banyak orang Kristen tidak mengerti hal ini atau tidak mau mengerti hal ini. Banyak orang Kristen hanya suka, senang dengan konsep Yesus sebagai penyelamat. Artinya apa? Kalau sudah mati nanti masuk surga, puji Tuhan. Tapi itu urusan nanti, masih lama ya, kan kita nggak tahu kapan mati kita. Tapi sekarang selama hidup di dunia, saya bebas dong melakukan apa saja yang saya mau. Ya, seperti konsepnya tiket katanya ya, kita udah masuk punya tiket ya pesawat. Nah, sebelum terbang ngapain? Ya bebas dong, saya melakukan apa yang saya mau. Saya punya segudang ambisi, saya punya seabrek keinginan, dan di mana posisi Tuhan? Ya Tuhan tidak harus menjadi yang utama. Tuhan cukup menjadi salah satu bagian, satu aspek dalam hidup saya. Bahkan Tuhan adalah sosok yang saya bisa minta tolong ya untuk mengabulkan semua keinginan saya. Nah, sebagian orang Kristen memperlakukan Tuhan ya itu seperti jin yang keluar dari lampu Aladin. Ya, dia bisa melakukan apapun, kan dia berkuasa, dia maha kuasa. Dia seperti memikirkan Tuhan kayak jin yang tanya, Tuhan boleh 3 permintaan. Ya, kalau Tuhan akan kabulkan 3 permintaan kita hari ini, apapun itu, kita akan minta apa? Maka saudara, mungkin orang pikir, Tuhan saya mau ini, saya mau itu. Tuhan tolong kabulkan saya sebagai bukti bahwa Engkau mencintai saya. Dan kalau tidak terkabul, kita pertanyakan Tuhan, di mana kasihnya? Katanya Tuhan mencintai saya, kok saya minta ini itu kok tidak dikabulkan? Lalu kecewa, tawar hati, dan mungkin tidak lagi termotivasi untuk berdoa. Ya, kenapa sudah banyak orang Kristen malas berdoa? Karena yang berdoa tidak dikabulkan, betul nggak? Kalau semua yang kita doakan dikabulkan, pasti gereja penuh, ya pasti orang Kristen rajin berdoa setiap hari. Tapi apakah itu hidup kekristenan? Masalahnya, kalau Tuhan harus selalu mengabulkan apa yang kita mau, siapa yang jadi Tuhan, saudara? Siapa yang jadi Tuhan? Bukankah kita yang menjadi Tuhan? Yang terjadi seharusnya adalah sebaliknya. Mari memandang Yesus sebagai Tuhan. Cara pandang seperti ini akan mengubah isi doa kita. Kita akan lebih sering bertanya, Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidupku? Apa yang Engkau ingin aku lakukan dalam hidup ini? Itulah doa kepada Tuhan. So, jikalau Kristus itu Tuhan dan kita adalah hamba-Nya, maka kita harus terus-menerus mematikan keakuan diri dengan segala kehendak-Nya dan minta kehendak Tuhan itu yang jadi dalam hidup kita. Meski itu beresiko ditolak dunia, diejek dan dihina orang banyak. Meski itu beresiko kematian. Itulah artinya memikul salib setiap hari. Murid-murid Tuhan Yesus baru mengerti perkataan ini sesudah Yesus bangkit dan naik ke sorga. Dan apa yang terjadi? Tradisi mencatat setidaknya 11 murid Yesus itu menjadi rasul. Dan juga Paulus yang menjadi murid ke-12 hidup bagi Yesus. Dan hampir semuanya mati martir. Kecuali Rasul Yohanes yang dibuang ke Pulau Patmos. Mereka
bersama-sama dengan murid-murid Kristus lainnya sepanjang zaman menjadi orang-orang yang kehilangan nyawanya demi Kristus, tapi mereka justru menyelamatkan nyawanya. So, terkadang orang-orang di dunia ini ada ya yang bisa memberikan contoh seperti apa hidup dan mati bagi satu ideologi yang dia percaya. Izinkan saya mengutip sepucuk surat ditulis oleh seorang komunis Amerika, tapi dia tinggal di Mexico City. Ya, saudara, dia tulis surat ini untuk memutuskan hubungan dengan tunangannya, kekasihnya yang hampir menikah. Dia tulis begini: kami orang-orang komunis menderita banyak. Kami adalah orang-orang yang ditembak, digantung, dibunuh beramai-ramai. Nah, ini masih di abad ke-20, saudara ya. Dilapisi dengan ter dan bulu-bulu, dipenjarakan, difitnah, dipecat dari pekerjaan. Dan kehidupan kami disengsarakan dengan segala cara yang mungkin. Beberapa dari kami dibunuh dan dipenjarakan, kami hidup dalam kemiskinan. Apa yang kami terima, setiap sen yang tidak kami perlukan untuk hidup, kami serahkan kepada partai komunis. Kami orang-orang komunis tidak punya waktu ataupun uang untuk sering pergi ke bioskop atau ke konser musik atau membeli rumah yang bagus atau mobil yang baru. Orang-orang lain menamakan kami orang-orang fanatik. Kami memang fanatik. Kehidupan kami dikuasai oleh satu hal utama, perjuangan bagi komunisme dunia. Sebagai orang komunis, kami punya satu filsafat hidup yang tidak bisa dibeli dengan uang. Tentang satu hal ini aku sangat bersungguh-sungguh, faham komunisme. Faham ini merupakan hidupku, usahaku, agamaku, kecintaanku, kesayanganku, istriku, kekasihku, makananku, dan minumanku. Aku menjalankan paham ini pada siang hari dan memimpikannya pada malam hari. Dengan berjalannya waktu, kuasanya atasku itu menjadi semakin besar. Oleh sebab itu, aku tidak bisa punya seorang teman atau seorang kekasih atau ngobrol-ngobrol, bercakap-cakap tanpa mengkaitkan segalanya dengan komunisme ini yang menggairahkan dan mengendalikan hidupku. Aku pernah dipenjarakan karena pandangan-pandanganku, dan jika perlu, aku siap menghadapi maut. Sudah lihatlah totalitas pemuda ini dalam mengikuti faham komunismenya, sampai dia bersedia mematikan keinginannya untuk bersama kekasihnya itu. Bahkan dia siap mati untuk komunisme. Saudara, kita yang mengaku kita ikut Allah yang sejati, saudara, apakah kita punya sikap hati yang sama? Sungguhkah kita mau mengikut Kristus dan menuhankan Dia? Relakah kita memikul salib dan setia kepada Kristus meski nyawa itu menjadi taruhannya? Mari hari ini kita meminta Tuhan memeriksa hidup kita dan menuntun kita untuk mati bagi diri dan hidup bagi Kristus setiap hari seumur hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu hari ini, dan kami sudah membaca dan mendengarkan satu pesan yang mungkin buat sebagian besar kami itu tidak enak. Itu tidak membuat hidup kami nyaman dan tidak membuat hidup kami aman. Tapi Tuhan, kembali motivasi kami itu dikoreksi. Kalau selama ini Tuhan kami mengaku menjadi orang-orang Kristen, kami sudah dibaptis di dalam gereja, kami jadi orang Kristen selama bertahun-tahun. Tuhan, Engkau yang tahu kenapa kami ikut Tuhan. Dan kalau ternyata Tuhan selama ini kami hanya mengikuti Tuhan Yesus menjadi juru selamat kami,
tapi tidak mengikuti Tuhan, mengikuti Yesus menjadi Tuhan kami. Tuhan, kami mohon ampun kepadamu hari ini. Kalau kami hanya ingin menyelamatkan nyawa kami dalam kekekalan, tapi kami juga tidak mau kehilangan nyawa, kesukaan kami, ambisi kami, kesenangan kami dalam hidup di dalam dunia ini. Tuhan, ampuni kami. Karena kami ternyata sedang mengikuti ilah lain. Mungkin itu kenyamanan hidup, mungkin itu kekayaan. Tuhan, Engkau yang tahu hati kami. Kami mohon Tuhan supaya Engkau tolong, supaya kami ini boleh belajar untuk menuhankan Kristus dalam hidup ini. Tolong ya Tuhan, kalau kami ternyata hanya menjadi fans dari Tuhan Yesus, tapi kami belum sungguh-sungguh menjadi murid-Mu. Bawa kami Tuhan untuk menghayati kembali akan cinta Tuhan atas hidup kami. Bawa kami Tuhan untuk mengerti apa artinya hidup mengikuti Tuhan Yesus. Tolong Tuhan, supaya kami boleh setia kepada Engkau. Boleh belajar menyangkal diri kami, memikul salib Kristus setiap hari. Kami percaya Tuhan, waktu kami boleh menderita bagi nama-Mu Tuhan, Engkau akan memberikan sukacita dalam hati kami. Walaupun mungkin dunia merasa dan menganggap kami ini orang-orang bodoh, tapi Tuhan, berikan kami sukacita yang tidak tergoncangkan itu. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dan bawa kami untuk boleh betul-betul menghayati arti mengikut Engkau sampai mati. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun kami sampai bisa melakukannya, itu bukan karena kekuatan kami, tapi karena anugerah Tuhan. Biarlah anugerah-Mu yang boleh menopang hidup kami sampai kami boleh bertemu dengan Kristus yang menyelamatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.